Di video ini kita akan membahas soal matematika dasar untuk SIMAK UI tahun 2016. Kita mulai dari nomor 1. Nah, soalnya eksponen. Jika A pangkat X sama dengan C pangkat Q sama dengan B dan C pangkat Y sama dengan A pangkat Z sama dengan D, maka X kuadrat dibagi Y sama dengan A, B, C, D, E. Di sini kita menggunakan sifat perubahan eksponen ke logaritma, yaitu A pangkat C sama dengan B bisa kita rubah menjadi bentuk logaritma C sama dengan A log B. Sama satu lagi sifat logaritma A log B pangkat M sama dengan M dikali A log B. A pangkat X sama dengan C pangkat Q menggunakan sifat yang ini, kita peroleh X sama dengan A log C pangkat Q. Lalu Q-nya kita pindahkan ke depan menggunakan sifat yang ini, diperoleh X sama dengan Q dikali A log C. Yang ini juga sama ya, C pangkat Y sama dengan A pangkat Z kita rubah menjadi Y sama dengan C log A pangkat Z. Lalu Y sama dengan Z dikali C log A. Z-nya kita pindah ruaskan menjadi Y per Z sama dengan C log A. Nah, di sini kita menggunakan satu lagi sifat logaritma yang merubah basis. Kalau basis sama numerusnya dirubah, jadi nilainya dibalik. Nah, tadi kan kita peroleh Y per Z sama dengan C log A. Kita tukar, kita balik jadi A log C, berarti ininya pun dibalik jadi Z per Y. Kita ke pertanyaannya, yang diminta itu X kuadrat dibagi Y. Kita substitusikan nilai X sama Y-nya masing-masing. Tadi X-nya itu Q dikali A log C dikuadratkan dibagi Y-nya Z dikali C log A. Yang ini kita kuadratkan masing-masing, diperoleh Q kuadrat dikali A log C kuadrat dibagi Z dikali C log A. Yang bawah tetap ya. Karena di optionnya di sini minta dalam bentuk Z, Q sama Y, berarti A log C sama C log A-nya kita rubah lagi seperti yang tadi diketahui di sini. A log C-nya kita ubah jadi Z per Y dikuadratkan, C log A-nya kita ubah jadi Y per Z. Nah, di sini ada yang bisa kita coret Z sama Z-nya. Lalu ininya kita sederhanakan bentuknya, Z kuadrat tetap, Q kuadrat tetap. Nah, Y kuadrat digabung sama Y bawah berarti jadi Y pangkat 3. Sehingga nilai akhirnya atau bentuk akhirnya Q kuadrat dikali Z kuadrat dibagi Y pangkat 3. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke nomor 2. Logaritma lagi. Jika 8 log 1 per A sama dengan A log 1 per B sama dengan B log 1 per 8, maka 3A dikurangi 4B dibagi 18 sama dengan berapa nilainya? Nah, di sini kita menggunakan sifat supaya nilai logaritmanya sama, berarti numerusnya harus kita bikin sama. Jadi 1 per A sama dengan 1 per B sama dengan 1 per 8. Satunya kan udah sama semua ya, berarti tinggal A sama dengan B sama dengan 8. Kita substitusikan nilai A sama B ke sini. 3A dikurang 4B dibagi 18. Kita substitusikan A sama B-nya 8. 3 kali 8, 24. 4 kali 8, 32. Berarti diperoleh min 8 per 18 atau disederhanakan min 4 per 9. Jawabannya tak ada. Nomor 3, fungsi kuadrat fx yang memiliki nilai minimum 2 dan f-1 sama dengan f3 sama dengan 10 adalah, nah kita cari bentuk fungsinya. Kita misalkan saja fungsi kuadratnya itu ax kuadrat plus bx plus c. Nah, tadi kan diperoleh f-1 10. Kita substitusikan min 1-nya ke sini, X-nya kita ganti min 1, diperoleh persamaan A min B plus C sama dengan 10. Yang satunya lagi, yang ini F3, sama kayak tadi, substitusikan X-nya 3, diperoleh persamaan 9A tambah 3B tambah C sama dengan 10. Kita eliminasi
A dikurang 9A min 8A min B dikurang 3B min 4B. Dari sini kita sederhanakan, akan diperoleh min B sama dengan 2A. Ini pindah ruas ke sini ya, lalu dibagi 4. Kita simpan dulu. Rumus sumbu simetri untuk fungsi kuadrat itu XP min B per 2A. Tadi kan min B-nya 2A, substitusikan ke sini berarti didapat 2A per 2A 1, jadi nilai XP-nya 1. YP itu diperoleh dengan mensubstitusikan nilai XP. Berarti YP sama dengan F dari XP, nilainya tadi udah diketahui di soal yaitu 2. Sama kayak sebelumnya, kita substitusikan nilai XP-nya 1 ke fungsi kuadrat ini, sama dengan kan 2. Diperoleh persamaan A plus B plus C sama dengan 2. Kita eliminasi sama yang ini ya, yang atas. A min B plus C sama dengan 10. Kita peroleh 2B sama dengan min 8. A sama C nya habis. Berarti nilai B nya min 4. Nah, B ini bisa kita substitusikan ke persamaan yang sebelumnya kita dapat. Min B sama dengan 2A. Berarti min 4 jadi positif 4 sama dengan 2A. A nya diperoleh 2. Buat mencari nilai C-nya, kita substitusikan ke salah satu persamaan ini, boleh yang mana aja. Di sini kakak menggunakan persamaan yang terakhir, A plus B plus C sama dengan 2. A-nya kita substitusikan 2, B-nya min 4, diperoleh C-nya 4. Nah, udah lengkap nilai A, B, C-nya 2, min 4 sama 4, tinggal kita substitusikan ke fungsi kuadrat yang tadi kita misalkan. Nah, diperoleh fx sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 4. Jawabannya yang E. Lanjut ke nomor 4, ini tentang persamaan kuadrat. Diketahui bahwa C dan D solusi dari x kuadrat ditambah x tambah B sama dengan 0. A dan B solusi x kuadrat plus x plus D sama dengan 0, dengan A, B, C, dan D adalah bilangan real bukan 0. Nilai dari A plus B plus C plus D nya berapa? Kita menggunakan konsep jumlah dan hasil kali akar-akar. Jika kita punya persamaan kuadratnya x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka x1 tambah x2 rumusnya min b per a, x1 kali x2 c per a. X1 sama x2 ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ini ya. Nah, di sini kan ada dua persamaan kuadrat, kita jabarkan masing-masing menggunakan konsep ini. Yang pertama x kuadrat plus ax plus b, tadi x1 x2 nya itu c sama d, berarti x1 tambah x2 atau c plus d nya sama dengan min b per a. Di sini b nya itu a nya 1, jadi diperoleh c plus d nya min a. A nya kita pindah atau tukar posisi sama d, diperoleh persamaan 1 a plus c sama dengan min d. Nah, untuk persamaan kedua prosesnya sama, x kuadrat plus cx plus d sama dengan 0, berarti x1 tambah x2 nya di sini a sama b sama dengan min c ya, b nya di sini min c, berarti a plus c nya sama dengan min b. Nah, ini kan sama-sama a plus c nih, persamaan 1 sama persamaan 2, berarti bisa kita simpulkan b nya itu sama dengan d. Lalu ke jumlah akar-akarnya, c kali d sama dengan c per a. Di sini c-nya itu b. Tadi kan kita peroleh nilai b-nya sama dengan d, berarti kan kita coret diperoleh c-nya 1. Nah, yang ini juga sama, a kali b sama dengan d, b sama d-nya kita coret, berarti a-nya 1. C-nya 1, A-nya 1, kita substitusikan ke sini, persamaan 1 sama 2, berarti A plus C-nya sama dengan min D sama dengan min B. 1 plus 1 sama dengan min D min B, kita peroleh B-nya sama dengan D sama dengan min 2. Nah, udah dapat nilai dari masing-masing variabelnya, A1, B, D-nya min 2, C-nya 1. Tadi yang diminta A plus B plus C plus D, kita substitusikan, berarti 1 min 2 plus 1 min 2, hasil akhirnya min 1. Jawabannya yang B. Lanjut nomor 5. Jika X memenuhi min 3
3x tambah 1 dibagi x kuadrat min 6x min 16 lebih besar sama dengan 0, maka nilai dari y sama dengan min 2 per x ditambah 1 terletak pada interval yang mana yang benar. Kita selesaikan dulu bentuk pertidaksamaan pecahannya ya. Kita faktorkan atas bawah. Yang atas sudah sederhana, yang bawah kita faktorkan, hasil kalinya min 16, jumlahnya min 6 diperoleh x plus 2 sama x min 8. Cari pembuat 0 masing-masing, berarti yang atas x-nya positif sepertiga, yang bawah x-nya min 2 sama positif 8. Kita uji garis bilangan. Nah, di sini kita uji menggunakan 0 boleh. Nah, si 0-nya itu kita substitusikan ke sini. Kalau kita ganti x-nya sama 0, hasilnya negatif. 0 di sini posisinya berarti di sini negatif. Selebihnya atau kanan kirinya tinggal selang-seling plus min. Karena yang diminta lebih besar dari sama dengan 0, berarti yang kita ambil atau yang kita arsir adalah yang positif. Dari hasil garis bilangan ini dapat disimpulkan nilai x-nya kurang dari min 2 atau sepertiga kurang dari sama dengan x kurang dari 8. Yang sepertiga itu pakai sama dengan karena dia posisinya di atas ya. Kalau yang min 2 sama 8 tidak pakai sama dengan karena penyebut. Nah, ini baru x-nya, sedangkan tadi yang diminta adalah interval fungsi atau y-nya. Nah, kita substitusi nilai x ke y sama dengan min 2 per x tambah 1. Yang sini dulu kita uji yang x-nya kurang dari min 2. Kita balik dulu jadi 1 per x, berarti yang ini pun sama, kita balik tandanya masih tetap kurang dari 1 per x kurang dari min 1 per 2. Kita kali min 2 kanan kiri. Nah, karena kita kali sama negatif, tandanya berubah jadi lebih besar. Lalu kita tambahin 1 sesuai dengan fungsi yang di sini. Kanan kiri kita tambah 1, berarti diperoleh min 2 per x ditambah 1 lebih besar dari 1 tambah 1 ya, 2. Nah, ini kan bentuk fungsinya y. Berarti y lebih besar dari 2. Nah, yang ada jawabannya y lebih besar dari 2 itu yang B. Halo adik-adik mitra pelajar, kita lanjutkan pembahasan matematika dasar SIMAK UI tahun 2016. Sebelumnya kita sudah bahas nomor 1 sampai 5, sekarang kita lanjutkan ke nomor 6. Nah, di sini ada sistem pertidaksamaan linear, ada 3 sistem. Jika ABC berturut-turut adalah banyak pasangan bilangan bulat XY yang memenuhi sistem 1, 2, dan 3, maka hubungan ABC yang tepat itu yang mana? Kita cari satu-satu ya. Nah, pertidaksamaan 1 ini ada x plus y kurang dari sama dengan 3, 2x plus y kurang dari sama dengan 2, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Sebelumnya kita gambarkan dulu di koordinat kartesiusnya. Kita cari dulu pembuat 0 dari masing-masing pertidaksamaan. Nah, ini kalau x-nya 0, y-nya 3, y-nya 0, x-nya 3, yang ini x-nya 0, y-nya 2, y-nya 0, x-nya 1. 0,3 di sini, 3,0 di sini, kita gabung, lalu 0,2, 1,0. Yang ini berarti kuadran 1 ya, daerah penyelesaiannya berarti di sini. Nah, himpunan pasangan bilangan bulatnya berarti ada 0,0, ada 0,1, ada 0,2, dan 1,0, berarti ada 4. Nah, untuk yang sistem pertidaksamaan kedua, langkahnya sama, kita gambarkan dulu di koordinat kartesiusnya, cari pembuat 0-nya dulu, sama kayak tadi. Nah, ini 0,2, 3,0, berarti sini ya, 0,3, 3,2,0. Terus ini kuadran 1, daerahnya sebelah sini. Nah, himpunan pasangan bilangan bulatnya ada 0,0, 0,1, 0,2, 1,0, 2,0, sama nanti di sini ada 1,1. Berarti ada 6 jumlahnya. Nah, sistem pertidaksamaan yang ketiga ini juga sama, kita gambarkan, cari pembuat 0-nya dulu masing-masing. 0,3, 3,0, ini 0,3, 2,0, berarti di sini yang 1 kurang dari, itu kan arsirannya ke bawah,
yang satu lebih dari arsirannya ke atas, berarti daerahnya sebelah sini. Himpunan pasangan bilangan bulatnya ada 0,3, ini 2,0, 3,0, 2,1 sama 2,2, berarti ada 5 pasang ya. Nah, tadi balik lagi ke soal. Hubungan antara A, B, C yang tepat yang mana? Tadi kita ketemu A-nya 4, B-nya 6, C-nya 5. Berarti hubungan yang tepat adalah yang B. Nomor berikutnya. Jika AN didefinisikan sebagai A, N plus 1 sama dengan AN ditambah 4N, di mana A1-nya 3, N-nya lebih besar sama dengan 1, maka selisih suku ke 150 dan ke 100. Berarti nih ya, kita gunakan sifat hubungan UN dan SN. U150 itu diperoleh dari A ditambah S149, sedangkan U100 A ditambah S99. Nah, ini kita selisihin karena tadi yang diminta selisihnya ya. Berarti U150 dikurangi U100 itu A-nya habis, tinggal S149 dikurangi S99. Lalu pakai yang di sini tadi AN plus 1 sama dengan AN ditambah 4N, A1-nya 3. Kita cari A2-nya. A2 itu berarti kan N-nya kita ganti 1. Jadinya A2 sama dengan A1 tambah 4 kali 1. A1-nya 3. 3 tambah 4 berarti 7. Ini ya. Lalu A3-nya, N-nya kita ganti 2, A3 sama dengan A2 ditambah 4 kali 2, 8. A2-nya 7, tambah 8 berarti 15. A4-nya sama, N-nya kita ganti 3, berarti A4 sama dengan A3 ditambah 4 kali 3, 12. 15 tambah 12, 7. Kita lihat polanya, dari 3 ke 7 itu selisih 4, 7 ke 15 selisih 8, 15 ke 27 selisih 12. Ini ngebentuk barisan aritmatika ya. Kita cari jumlahnya menggunakan SN aritmatika. Ini rumusnya. A-nya 4, B-nya itu bedanya berarti 8 kurangi 4, 4 juga, kita substitusikan. Nah, kita sederhanakan, diperoleh rumusnya SN sama dengan N dikali 2N plus 2. Nah, untuk mencari nilai S149 sama S99 ini kita menggunakan rumus yang di sini. N-nya diganti sesuai dengan yang dicari. Nah, setelah kita hitung diperoleh S149 itu 44.700, S99 19.800. Hasil akhirnya 24.900, jawabannya yang D. Nomor 8, matriks. Nah, ini diketahui ada kesamaan matriks. B-nya itu setengah dari A, C-nya itu B dikali B transpos, yang diminta determinan C kali C transpos. Kita menggunakan sifat inverse matrix, di mana X kali A sama dengan B. Jika kita cari A-nya, berarti X-nya pindah ruas, tetap posisinya di sebelah kanan, tapi inverse. Sama nanti untuk mencari A inverse itu rumusnya 1 per determinan A dikali adjoint. Nah, tadi yang ini untuk mencari A-nya berarti yang matriks 1, 2, 1, 1 kita pindah ruaskan tapi dalam bentuk inverse ya. Lalu kita cari nilai inverse-nya pakai rumus yang ini. 1 dibagi determinan. Determinannya itu AD min BC, berarti 1 kurang 2. Nah, ini AD-nya kita tukar, kebetulan angkanya sama. BC-nya kita negatifkan. Ini hasilnya min 1 kan ya, kaliin ke dalam, nanti diperoleh seperti ini. Min 1, 2, 1, min 1 dikalikan dengan 10 sama 6, baris kali kolom. Diperoleh min 10 tambah 12, hasilnya 2. 10 dikurang 6, hasilnya 4. Nah, itu A-nya. Sedangkan B-nya tadi setengahnya dari A, berarti 1, 2. Lalu C itu B kali B transpos. Nah, transpos itu merubah posisi baris jadi kolom, kolom jadi baris. Berarti 1, 2 ke bawah dikali 1, 2 ke samping. Ini sama ya cara pengalinya. 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2, 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4. Nah, lalu kita cari determinan C-nya. Tadi sama kayak ini ya, buat nyari determinannya AD min BC berarti 1 kali 4 dikurangi 2 kali 2, hasilnya 0 ya.
Yang diminta kan determinan C kali C transpos. Nah ini pakai sifat ini. Determinan A transpos itu sama aja dengan determinan A-nya sendiri. Ini dipecah dulu jadi determinan C dikali determinan C transpos. Hasilnya kan sama-sama 0 ya. Jadi kalau dikalikan hasilnya 0 juga. Jawabannya B. Nomor 9, peluang. Sebuah kotak memuat 6 bola putih, 4 bola merah, dan 8 bola hijau. Benny mengambil bola secara acak satu persatu tanpa pengembalian hingga terambil bola hijau. Probabilitas paling sedikit terambil 5 bola. Nah, berapa peluangnya? Nah, ini kan yang dicari probabilitas paling sedikit terambil 5 ya, sedangkan jumlah bolanya ini ada 18, berarti bisa 5, 6, 7, sampai 18 bola yang terambil. Kalau misalkan pakai cara seperti itu kan kepanjangan, kita ambil yang lebih pendek, kita cari komplemennya dulu. Komplemennya dari paling sedikit terambil 5, berarti kita cari yang terambil 1, 2, 3, 4 aja dulu. Nah, untuk peluang terambilnya cuma 1 bola, berarti itu hijau aja langsung yang terambil. Jumlah hijau ada 8, total bolanya ada 18, berarti peluang yang terambil 1 hijau 8 per 18, kalau disederhanakan jadi 4 per 9. Kemungkinan kedua, bolanya 2 yang terambil, berarti pengambilan pertama itu bukan hijau atau hijau komplement ya, di sini maksudnya. Baru deh bola yang keduanya hijau. Selain hijau kan berarti di sini ada putih sama merah. Putih sama merah itu totalnya 10, berarti 10 per 18 dikali 8 per 17. Nah, 17 di sini karena tadi tanpa pengembalian, berarti berkurang 1, yang tadinya 18 jadi 17. Ini kita sederhanakan, hasilnya 40 per 153. Kemungkinan yang ketiga, yang terambil 3 bola. Yang pertama sama keduanya bukan hijau, yang ketiganya baru hijau. Langkahnya sama kayak tadi. 10 per 18 berkurang 1 masing-masing, berarti 9 per 17. Nah, di sini 8 karena jumlah hijaunya ya 8. Berkurang lagi per 16. Sederhanakan lagi ini coret-coret, dapat 5 per 34. Kemungkinan yang terakhir 4 bola yang terambil, berarti bukan hijau, bukan hijau, bukan hijau, baru hijau. Ini sama 10 per 18, 9 per 17, 8 per 16. Nah, di sini 8 lagi karena hijaunya masih 8 ya. Per 15 karena udah terambil 3. Ini disederhanakan jadi 4 per 51. Sehingga kalau kita jumlahkan, probabilitas atau peluang bola yang terambil kurang dari 5 itu totalnya 95 per 102. Nah, karena yang kita cari adalah probabilitas paling sedikit terambil 5, berarti 1 dikurangi yang ini. Kenapa 1? Karena maksimal peluang itu 1 ya. Jadi untuk mencari yang ini 1 dikurangi komplemennya. Komplemen itu yang tadi kita cari. 95 dibagi 102. Jadi hasil akhirnya 7 per 102. Kalau disederhanakan atau dicari yang nilainya setara itu 21 per 306. Jawabannya yang A. Nomor 10, permainan angka di sini. Jika A, B, dan C bilangan bulat positif yang memenuhi AB ditambah BC sama dengan 51 dan AC ditambah BC sama dengan 19, maka A-2B plus 3C nilainya berapa? Nah, AC ditambah BC sama dengan 19, ini kita sederhanakan. C-nya kita keluarkan, 19 sendiri, 1 kali 19, berarti dari sini kita bisa simpulkan C-nya 1 ya. Gak mungkin A plus B-nya yang 1, kenapa? Karena tadi bilangannya itu bulat. Berarti, nah C-nya 1, yang satunya lagi juga sama kayak tadi, kita sederhanakan. B-nya kita keluarkan, 51-nya kita pecah, 3 kali 17, ini sama-sama bilangan prima ya. Kita asumsikan B-nya yang 3. Nah, tadi kan kita udah dapet C-nya 1, berarti A plus C-nya 17 kan ya. A plus C-nya 17 berarti diperoleh A-nya 16.
Nah, udah dapat A-nya 16, B-nya 3, C-nya 1. Berarti A min 2B plus 3C-nya 16 dikurangi 2 kali 3, 6, ditambah 3 kali 1, 3, hasil akhirnya 13 yang B. Halo adik-adik mitra pelajar, kita lanjutkan lagi pembahasan Matdas SIMAK UI tahun 2016. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas nomor 1 sampai 10, kita lanjutkan di nomor 11 sampai 15. Nah, nomor 11 di sini adalah kaidah pencacahan. Banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibuat dari semua huruf pada kata SIMAK UI apabila ketiga konsonan harus selalu berdekatan. Nah, kita pecah dulu ya konsonan sama vokalnya. SMK-nya ini kan harus berdekatan, berarti kita asumsikan 1. Lalu di sini ada 1, 2, 3, 4, berarti totalnya 5 ya. Jadinya 5 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, 3 faktorial di sini karena SMK ada 3, meskipun mereka berdekatan masih bisa tukar posisi ya, bisa MKS, KMS dan semacamnya. Lalu dibagi 2 faktorial, karena I-nya ada 2, I-nya mau ditukar posisi pun tetap sama kondisinya, jadi dibagi 2 faktorial. Kita jabarkan, 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, sedangkan 3 faktorial itu 3 kali 2 faktorial aja cukup, biar 2 faktorialnya kita coret, kita kali biasa, hasilnya 360. Nah, kebetulan di sini jawabannya nggak ada di option. Nomor selanjutnya nomor 12. Diketahui bahwa dari setiap titik sudut ABC ditarik garis yang tegak lurus dengan sisi di hadapan setiap titik. Misalkan P adalah perpotongan garis-garis tersebut dan A, B, C, dan D adalah panjang segmen garis seperti tampak pada gambar. Jika A plus B plus C-nya 45 dan D-nya 3, maka A kali B kali C-nya berapa? Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, di sini penyelesaiannya itu permainan angka. Jadi kita pakai trik berapa tambah berapa yang hasilnya 45. Setelah diotak-atik ternyata angkanya itu seperti ini. Jadi 27, 17 sama 1, totalnya 45. Berarti anggap saja A-nya 27, B-nya 17, C-nya 1. Sehingga ABC-nya kita kalikan 27 kali 17 kali 1, hasilnya 459 yang C. Nomor 13. Jika fx memiliki daerah asal x di mana x lebih besar sama dengan 0, x lebih kecil sama dengan 3, dan daerah hasil x-nya X lebih besar sama dengan min 1, X lebih kecil sama dengan 1, maka domain dari Gx sama dengan 1 dikurangi Fx min 1 adalah domain dari Gx sama dengan 1 min Fx min 1 itu adalah domainnya dari si Fx min 1. Nah, kita substitusikan ke sini ya. Daerah asal. Jadi X min 1 lebih besar sama dengan 0, X min 1 lebih kecil sama dengan 3. Kita cari X-nya. Kita cari X-nya berarti ruas kanan, kiri, dan tengah kita tambah 1. Sehingga diperoleh 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Nah, ini jawaban yang memenuhi adalah 2 sama 4. Ada di interval yang kita cari. Nomor 14, misalkan grafik dari Y sama dengan Fx melalui titik A 1,3 dan mempunyai turunan Y aksen sama dengan 3x kuadrat min 10, maka garis singgung kurva di titik A. Kita cari dulu ya, gradien itu sama aja dengan F aksen dari absisnya. Di sini absisnya 1, berarti 3 kali 1 kuadrat min 10 dapat min 7. PGS-nya pakai rumus Y min Y1 sama dengan MX X min X1. Ini X1 Y1-nya kita substitusikan. Diperoleh Y sama dengan min 7X ditambah 10. Nah, ini kita buktikan satu-satu ya. Nomor 1, 7X ditambah Y sama dengan 5. Untuk mencari gradiennya,
rumusnya minus X per Y. Berarti minus 7 dibagi 1, min 7. Sama ya, karena dia bilang sejajar berarti gradiennya harus sama. Benar nomor 1. Nomor 2, PGS-nya memotong sumbu X. Kalau memotong sumbu X berarti Y-nya 0. Kita substitusikan, Y-nya 0 diperoleh X-nya 10/7. Nomor 2 benar juga. Nomor 3, memotong sumbu Y berarti X-nya yang 0. Kita substitusikan lagi, X-nya ganti sama 0. Diperoleh Y-nya 10 berarti 0,10. Benar ya. Yang terakhir, X min 7Y ditambah 35 sama dengan 0, berarti gradiennya tadi nyarinya sama rumusnya 1/7. Nah, syarat tegak lurus itu berarti M1 kali M2 nya min 1. 1/7 dikali min 7 min 1. Bener ya? Jadi jawabannya semuanya benar. Nomor terakhir, diketahui suatu data bilangan positif ada 10, 2, 5, 2, 4, 2, dan X. Jika barisan aritmetika dibentuk dari modus, median, dan mean, maka di sini kan angka-angkanya kita urutin dulu, cuma X-nya kita nggak tahu berapa ya. Ada 2, 2, 2, 4, 5, 10. Supaya hasilnya bulat, bilangan positif, biar membentuk barisan aritmetika, kita cari angka yang menghasilkan pembagi 7-nya jadi bulat. Angka terdekat itu kan perkalian 7 dari 25, 28 ya. Supaya jadi 28 itu berarti 4 nih. Berarti X-nya 3. Nah, berarti kalau kita urutkan lagi, bilangannya 2, 2, 2, 3, 4, 5, 10. Nah, berarti modusnya itu 2. Mediannya yang ini kan ya 3. Terus rata-ratanya tadi 4. Nah, beda barisan tersebut adalah 1. Benar ya, 2 ke 3 ke 4 bedanya 1. Selisih dari mean dan modus. Mean itu tadi rata-rata 4, modusnya 2, berarti 2 harusnya. Salah. Nomor 2 salah. Nomor 3, suku ketiga dari barisan tersebut adalah 6. Salah ya, nomor 4 harusnya 4. Nah, yang terakhir median dari datanya adalah 3. Benar. Nah, ini jawabannya cuma 1 sama 4. Nah, sekian pembahasan matematika dasar SIMAK UI tahun 2016. Terima kasih, semangat belajar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.